Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasbiqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah. Dalu niki di bulan Ramadan, hari yang amat bersejarah, hari yang agung. Kita peringati nuzulul Quran. Nuzul saking tembung nazala yanzilu nuzul, atasipun temurun. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Pun demikian, generasi yang telah sukses menanamkan nilai-nilai Al-Quran, mewujudkan panggilan jihad sebagai bentuk hubbul watan minal iman, maka malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan haul para syuhada. Annallaha yuhri darajatin bil jannah. Amin. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tambah segala amal. Allah angkat derajat, tambah jembar kubur, tambah padang kubur. Kita semuanya diberi kekuatan untuk melaksanakan cita-cita luhur. Amin ya rabbal. Para alim ingkang kula hormati, para sepuh bini sepuh, segenap pengurus masjid, kiai-kiai kita, alhamdulillah sepuh tapi tak semangat. Moga-moga para kiai, para nyai dipun paringi panjang umur sehat walafiat. Ingkang kula hormati Romo Kiai Rafi'i, Romo Kiai Haji Ali Muhsin, Ustaz Selamat Hafizuddin, ugi sedherek kula ingkang kula wingi silaturahim Dr. Anazadi Jalisman, lan alhamdulillah teman-teman dari pemuda Ansor saking Banser pun aktif untuk terlaksananya acara ingkang barakah. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, dengan ikhlas napa ikhlas? Nggih, tuki niki karena wonten acara pengawasan harus napa boten? Lungguh kali para malaikat Allah. Dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keinginan panjenengan diijabah. Ketahuilah ora pati-pati hadir majlis kecuali panjenengan kehendaki Allah untuk mendapatkan khairan kesainan. Amin ya rabbal. Wonten jajarin apa mboten? Karena punten panitia gawe jajan sampean dilewati lirik napa mboten? Lewat maning dicapai apa mboten? Jarang. Diawe-awe orang tekan maning kira-kira sampean blendeng apa ora? Panitia model. Pertanyaan kula sampean pan ngaji golek-golek di ganjaran apa jajan? Bukan. Ganjaran apa karo jajan? Kula yakin ibu-ibu, coba bedikan mriki wonten jajan lan pengajian ora bakalan hadir sampai. Harus nama betul? Dari sini sekedar untuk mengingatkan para tamu tentang niat. Al-Imam Ahmad bin Ruslan
wonten teng kitab Sofatul Zubat kira-kira tentang kula wonten Ustaz Jamaluddin, Ustaz Agus Rahiman bin Khalid Ali sareng belajar wonten teng Zubat fasahihin niyata qabla al-amali wa ati biha maqrunatan bil awwali. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita ngabdi datang Gusti Allah ibadah, tata hati, sing temenanan. Ya Allah, jajan apa pengajian? Angger niatnya pengajian, insya Allah oleh jajan. Lamun niatnya jajan orang bakalan oleh ganjaran. Paham apa mboten Bu? Innamal a'malu binniyat. Di sini Bapak Ibu sekalian, panjenengan generasi ingkang lanjutaken para syuhada. Mereka Belanda itu masuk ke Tegal di Ramadan. Ini waktu agresif ini. Maka Al-Quran menyampaikan kepada kita wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ojo pisan-pisan jenengan mengira mereka yang sudah gugur sebagai syuhada di jalan Allah Ta'ala mereka amwatan meninggal, boten bal ahya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angsal kapiringan rezeki dan Allah akan sampaikan majelis kita kepada para syuhada nang alam rekukungan. Putune aku, sedulur aku, buyute aku. Alhamdulillah. Buku napa mboten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Romawi dalam perang Mu'tah, disediakan 3 panglima perang. Di antaranya siapa? Sayyidina Ja'far At-Tayyar, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat peperangan sedulur membawa panji-panji Rasulullah, royal bendera perang, amanat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang niki kaya dikepung lawan Romawi. Romawi itu 1000 tahun pokok pasukannya. Ya saat itu Sayyidina Ja'far sebagai pemimpin dan panglima perang maka menjadi pusat tujuan pasukan Romawi untuk dibunuh. Akhirnya apa tertebas tangan kanan, bendera ditaruh tangan kiri. Ditebas malih, bendera dipegang, jangan sampai bendera ini jatuh. Didekap, lalu ditombak, beliau jatuh. Akhirnya sahabat ambil bendera Rasulullah SAW. Kemudian, wahai Sayyidina Ja'far, tolong jangan dalam kondisi kados-kados, monggo muncul. Beliau mengatakan apa Bu? Ingsun sawung kuasa. Perang puasa. Dalam kondisi semacam itu tetap berpuasa. Ingsun pengen buka puasa dan swarga. Ya Allah. Inilah iman. Iman menaruh dalam hati. Kalau jauh Imamul Haddad kata disyamikh kaya gunung Kangkopo, la yuzasuhu, tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Subhanallah. Rasulullah ke kota Madinah, beliau menyampaikan suatu berita tentang peperangan itu. Pada saatnya Rasulullah mengatakan waalaikumsalam. Kanjeng Rasul panjenengan yang akan salam datang sinten? Ja'far datang kepadaku. Kedua tangannya yang patah digantikan oleh Allah dengan sayap-sayapnya. Subhanallah. Di sinilah hatinya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka kekasih Allah, mereka para syuhada, para salihin diberi dispensasi apa yang mereka inginkan, maka Allah berikan. Sehingga Ja'far kangen kali Rasulullah, terbang para sedulur dari surga, kemudian menghadap Rasulullah ke Madinah. Uluk salam, dijawab oleh Rasulullah SAW. Kira-kira para syuhada ningali sampean apa mboten? Ningali. Makanya kula saged usul napa mboten? Kula wingi hall Siti Khadijah, syuhada perang Badar, kemudian nuzulul Quran, di antarane
Khalid Maliki tanggal 15 Ramadan beliau wafat, dan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang wafat 7 Ramadan. Kita setuju nopo boten? Setuju. Tahun ngaji insyaallah niki mun diniati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki ya semasane guna bakulo. Ya semasari tidak disebutkan buat lambang Nahdlatul Ulama 9. Satu diantaranya diberikan kepada Abdullah Romi Surat Yasin Asy'ari bagus, tulisannya bagus, bahasa Arab Rodia kelas top. Itulah para kiai-kiai kuno. Kalau lanjut aja, ini sekedar rasa kangen kita. Bagaimana para syuhada yang gugur, maka peperangan itu bersumber dari Rasulullah SAW. Ruhul jihad digelorakan oleh Rasul sebagai imamul mujahidin. Sampai kelingan wong Jawa Timur kuliah kapan maghrib atau subuh. Assalatu wassalamu alaika. Itu ada kalimat ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Jadi, maka Rasul di dalam tahap yang kelima, fase yang kelima adalah al-harb ad-difa'iyah, peperangan untuk melindungi diri. Pertama peperangan Rasul adalah awal qitalin Ghazwatul Badr, perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar tahun kedua Hijriah, kondisi puasa saat niku perang. Shallu ala Nabi. Maka hadirin, sinten mawon ingkang maos asma ahli Badar, maka bakalan angsal kesayangan dunia lan akhirat. Sayyidina Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, pengarang kitab Barzanji, beliau menulis Jaliyatul Qadar bidzikri asma ahli Badar. Satu-satu nama ahli Badar disebut 313 para syuhada. Dan oleh kiai kita Nahdlatul Ulama, ketika Indonesia tercekam kondisinya, saat-saat kepentingan politik yang mencekam tahun itu, maka kiai-kiai kita diberi ilham untuk menulis sholawat Badar terkait dengan para syuhada itu. Bi ahlil badri ya Allah, kelayan keberkahan ahli Badar ya Allah. Maka hadirin, jika panjenengan bawa nama-nama itu hamlan fi iqamati was sabar, Allah berikan keamanan dan keselamatan. Allahumma ini hebat terus apa kula sholawat Badar niku kekuatannya kaya mantung. Nggih napa mawon. Makanya kiai kita sebelum ngaji mesti sholawat ning apa? Lamun ngajine ora ikhlas, ora kanggo, tapi sholawatnya mesti dipuntab ya Allah Subhanahu wa taala. Niki tentang para syuhada, Bapak Ibu sekalian, panjenengan saged majelis kados ngaten ayem, masjid kados ngaten saene karena tetesan para syuhada. Astaghfirullah. Jadi keturunan itu akan membekas. Lamun kampungnya wonten syahid setunggal mawon, insyaallah sak kampung mau syafaat kabeh. Amin. Ada salah paham tak bedut panon syafaat itu. Moga-moga sedaya pengurus masjid diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Masjid saya alhamdulillah. Ayo pan pada mesti bisuranya alhamdulillah. Yang kedua para sedulur adalah nuzulul Quran. Nuzulul Quran disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalna, lanjutannya apa? Ulangi lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu. Saat temannya insyaallah taala wis nurunaken Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar apa? Ya tentu tersasir Ramadan.
Bahwa disebutkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Belum bisa tepi, Bu. Ya Allah, ayat ini istimewa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lanjut ayat ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minuni. Terus di sini hadirin nyuwun mari Gusti Allah bakalan paling. Sebelum ayat itu syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Maka sejarah mencatat Imamul Haddad ngendika nuzulul Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunya. Saking lauh mahfuz dumugi Baitul Izzah. Baitul Izzah ini di atas kita di langit pertama itu turun 30 juz lengkap. Kemudian saking Baitul Izzah dumugi kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril alaihi salam niki bertahap lebih kurang 23 tahun kalau dilengkapkan 22 lebih sekian bulan niki. Rincian Rasulullah diangkat 40 tahun jadi nabi. Kemudian dakwah ke Mekah, fase Mekah niku 13 tahun. Yang apa jadi dulu. Kok mau gana ni banyak kok. Belum menu di bawah anak teman. Oh nggak. Bocah cilik. Film. Anak bisa jawab admin bulus. Apa? Ini baik ini. 40 ditambah 13 sama dengan adanya kalian 40 tambah 13 sama dengan ayo kon sing jawab jawab gue maju Alhamdulillah. Gede wadai 1.000 apa 50.000? Ini 10.000 apa 50.000? Sebelah cilik maning. 40 tambah 13 sampai dengan berapa tadi? 50. Dari Ngokna di kota Madinah 10 tahun berapa? Saya katakan tambah 10. 63. Bisa jawab. Sama-sama. Bila? Saya kata lu. Bisa jawab. Kon jawab. Ya ini. Kalau 1.000. Ya. Sing 1.000 bawa matun. Pokoknya. 1.000 maning bawa lanang sing bisa jawab. Asik. Anak aja Yusman kok tinggal ngomong begini. Hadirin yang Allah hormati, 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Kemudian 13 tahun di Makkah. Ayat yang turun di Makkah disebut Makkiyah. Cenderung membahas tentang tauhid, tentang akidah, tentang keyakinan, teologi. Jadi cenderung menggunakan bahasa ya ayyuhan nasu. Ini nanti di dalam At-Tibyan akan banyak diterangkan. Selanjutnya hijrah ke kota Madinah. Dari makna pertanyaan ini.
Hijrah ke kota Madinah, menetap ke Madinah selama 10 tahun. Ayat yang turun di kota Madinah disebut Madaniyah. Membicarakan tentang hukum, cenderung menggunakan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Contoh tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas napa mboten? Jelas. Oleh karenanya hadirin ingkang terhormati, setelah kita memahami tentang hal tersebut, apa fungsi Al-Quran? Pematan jawab. Terus apa dah kan? Pematan jawab satu sih. Satu sih. Bu, satu sih bu. Sing banding langsung. Sebagai petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Aduh kegawen. Sing bisa. Alhamdulillah monggo. Tarik makin orang bisa ya. Romanan saya dicapai. Jadi kemana boleh mencari duit? Benar. Ibu-ibu ingkang kula hormati, maka fungsi Quran adalah hudan linnas, petunjuk. Setiap ayatnya itu memiliki bukan ayat, setiap hurufnya memiliki makna tersendiri. Panjenengan maos Bismillahirrahmanirrahim. Kelayannya pun asmana Allah Ar-Rahman kang belas asih, ya kan? Diwaos mali akan datang ilmu baru, dibaca lagi akan menemukan ilmu baru. Subhanallah, ini Al-Quran. Petunjuk. Bahwa kalau pada terawih gitu, aku tahu ini kalau ngaku tak pernah maring rencang dulu, singkene maring bisa apa ya? Larang sembuh, oh cuma 30 sekian menit, alhamdulillah. Dia nyacak, subhanallah, dengan adanya petunjuk maka boten nyasar dulu. Boten nyasar. Coba boten petunjuk mungkin pulau bakal kebablasan. Makanya hadirin, lamun tentunya bisa atrek, bisa mundur, tapi lamun ten akhirat nyasar niku sing medeni malaikat, aku kan balik maring karo sembung wis tutup. Bisa balik maning terus. Sehingga tiang-tiang sing bakhil boten kurang ngamal soleh, muga-muga tentriki masih saya tanda hatinya sampeyan. Amin. Ada masalah ini loman. Amin ya rabbal. Maka ketika kematian datang nyesel. Kenapa? Karena boten kurang ngamalaken Al-Quran pelayan sesama. Rabbirji'un, tu Gusti, wangsulanken Gusti, la'alli a'malu sholihan. Niki nyesel supaya minta dikembalikan untuk bisa ngamal soleh. Ya Allah, pengen sedekah, bar cengeng-cengeng pengen sedekah. Lagi si Rosa main lalen ya. Ki masih cak meri kediri jare wis ketok. Antuk penang lima. Jelas nggih? Sudah disampaikan tentang fungsi Al-Quran, maka panjenengan cekelana kali hukume Gusti Allah. Bu, sampai tahu menyami sinana apa orang tahu? Orang tahu lah. Orang tahu lah. Bu, Al-Quran wonten apa boten wong waton menyami sinana kon ana beli bu. Boten bisa sampean menyami sinana. Bapak pengajian sampai kan si Ayu ya, jangan lupa ngapel kalau sing lanang. Oh, ini bapak-bapak,
pangapunten kula badhe ngempirsa. Bukan kula tersinggung ya. Sampeyan bojone dibonceng wong lanang, sewa apa jengkel? Jengkel apa sewa? Dia sebab melanggar atau wong saiki wabu manik malah diundang tul. Lah wong lanang meneh di omahe nyong. Wis anggo bojone nyentlak dipecingi maning. Aneh apa aneh? Aja saya aku loh. Sebar mana tersinggung. Artinya kita tidak membicarakan pekerjaan, kita membicarakan sesuatu yang aneh. Wong lanang bonceng wong wadone maling wong lanang liya. Aneh apa aneh? Gemien. Sekarang menjadi kebiasaan dan lumrah. Nah, hukum itu tetap satu, para rawuh ingkang. Jadi kembali, kenapa Al-Quran menyampaikan tentang diundang kaum mukmin? Kayak apa? Kulil mu'min yaghuddu min absarihim. Ini Al-Quran yang kita peringati sekarang. Pejamkan matamu. Ya Allah, anak wong wadon ayu kok merem. Kira-kira kepriben kan? Kang. Wong kene lanang kene karo wadon demen apa ora demen? Sampeyan agar wong wadon ayu kira-kira merem apa melek? Merem. Siapa yang melihat sesuatu yang haram untuk dilihat, lalu pejamkan mata karena mati mari insyaallah Allah akan berikan ladatul iman. Kenapa harus dulu? Ya tenang. Allah memerintahkan untuk menjaga wa yahfadhu menjaga furujahum. Bagaimana cara menjaga farji dari zina? Ya tutup mata. Pertama mata bisik, baru akan mampu menjaga farji. Jika matanya liar, maka tidak akan mampu. Ya Allah Gusti, kula jawane pengen nemang baul hikmah. Mantap buka pondok niku jenenge mambol hikmah. Durung buka mambol hikmah wis deleng wong wadon ayu joget. Kira-kira puasane beres apa? Ini yang ditakutkan. Ini tentang Al-Quran. Maka sedikit kami akan menyampaikan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Maka Rasul diawali dengan Ar-Ru'yah As-Salihah. Ar-Ru'yah As-Sadiqah. Pertama adalah mimpi. Sebab apa? Sesuatu yang akan turun itu sesuatu yang agung. Dan Allah menggambarkan keagungan Rasul di dalam Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran diturunkan nang gunung kira-kira atos napa mboten? Motor mabur nabrak gunung kira-kira jeblok napa mboten? Apane yang jeblok? Motor mabur. Sekiranya Allah turunkan Al-Quran terhadap gunung, la ra'aitahu, niscaya kau lihat gunung itu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, bergetar dahsyat, takut jeblok orang kuat. Al-Quran diturunkan gunung tidak mampu gunung menahan. Kepada Rasulullah, maka ini sebuah pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah ar-ru'yah, bermimpi. Jadi sudah ada fasa awal lewat mimpi. Wa kana la yara ru'yan illa ja'a mithla falaqis subuh. Rasulullah tidaklah bermimpi kecuali menjadi kenyataan jelas, gamblang seperti datangnya waktu subuh pada. Ini Rasulullah SAW. Jadi mimpi Nabi adalah sebuah kenyataan. Maka para ulama, para sholihin adalah penerus para dakwah Nabi, maka beliau akan memandang dengan firasat yang amat
Jadi pangapuntene kiai niku kaya sumur. Nggih, jare wong Jawa kuna pinggire sumur kuwi mesti ana comberan. Terus napa mboten? Sampeyan dadine wong sing ngalap manfaate sumur, aja sampe dadi comberan. Ngerti napa mboten? Kepan baca kiai nek oleh Samarinda sampeyan harus ngelirik. Enak ya dadi ustaz oleh Samarinda. Ustaz jadi dua ustaz itu mau balik tiga itu. Kula niku kelingan abah kula kon bocah-bocah kapan pengajian undang wong siji. Sadurunge mangkat mangan disi. Mangan. Jadi ayam. Nomor loro gawe duit. Gawe. Nomor telu nganggo sarung sing larang. Bisane angger panitia sarung sing larang ngombe larang. Ora pengen lirik. Jaga hati. Lamun tuan rumah orang main hidangan, aku misi wae. Lamun tuan rumah orang mencingi, nyombe duit bisa balik dewek. Kira-kira nyombe balik mana pecingan itu deh. Lamun ada boleh dipecingan, orang lain yang akhirat. Kenapa bu? Singa manusia. Bun, ini guyonan mawon. Jadi kembali kepada pembahasan kita, Rasul beliau itu tidaklah mimpi kecuali menjadi kenyataan. Summa hubbiba ilaihil khalaq. Lalu Rasulullah sudah mulai menginginkan, mencintai untuk menyepi, menghindarkan diri dari kerumunan dan hiruk pikuknya Makkah sebagai pusat perkebudayaan saat itu. Jadi Rasulullah mau menyendiri pada saudara. Al-khalaq menyepi, tentu nyepi wong kaya ya. Beda, ini menyendiri. Khalwat, kaya khalwat. Para wali ini kok khalwat. Jadi para wali biasa punya kamar khusus untuk beribadah kepada Allah sehingga tidak disibukkan dengan berbagai macam informasi. Ya, wong kula kan gawe kamar khusus tapi handphone orang mandek ya, kayak oh, akhirnya apa? Wakana yatahannat, yatahabbat ibadah tangpundi ghar Hira, tang gua Hira. Gua Hira niku tangpundi tang Mekah, tepatnya tangpundi tang Jabal Nur. Jabal Nur, dhuwur maksud. Muga-muga sampai ke Mekah. Amin. Biasanya nggak Indonesia, ya di parkir kantor, Wong sing pada manjat, jendik-jendik, saking dulu Tengeriku, wonten tumpukan batu, ada celah-celah dari atas gunung ini di Gua Hira bisa melihat Ka'bah. Walaupun saat ini bangunan pencakar langit, tetap dari arah sana akan nampak. Makanya sampean nggak mari Masjidil Haram, urusan dengak mari je. Kue tanda-tanda kiamat. Sinang Mekah. Mula lho enak lah jam di model pengguna denenge Ka'bah terus. Anane jam udah dapat jam pira ini. Kira khusyuk. Itu hotel. Niki para rawuh kula lanjutaken mari. Bayangkan dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjidil Haram, Jabal Abi Qubais, niki Mas'al Sa'i, medal ke arah timur, teng riku griyane Siti Khadijah. Saya tidak ada kolam. Kolam niku ada gundukan agak sedikit ke atas. Niku rumah Siti Khadijah. Berangkat menuju kuat Jabal Nur dan Ghar Hira, niki membutuhkan waktu dan kekuatan. Beberapa hari ibadah, lalu turun kepada Siti Khadijah, kemudian disiapkan bekal oleh Siti Khadijah. Kira-kira sing lanangnya sampean iktikaf nang masjid, toli balik orang gawe duit sampean seneng apa mucu-mucu.
wali ketua juga orang bawa duit. Siti Khadijah itu Masya Allah wanita mulia. Al-Barzanji menyebutkan apa? Faraghibu fiha li fadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin kullu minal qawmi ya'lam. Bangsawan Mekah mereka itu mengharapkan bisa mempersunting Siti Khadijah li fadlin karena keutamaannya, wa dinin agamanya kokoh kuat. Terus apa mana? Wa jamalin ayu cantik beliau. Wa malin kaya raya, wa nasabin nasabnya ningrat keturunan pemilik air Zamzam Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Lengkap dulu. Akhirnya Siti Khadijah disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah. Islam orang melangkah cawak menyami melaksanakannya kok. Kan misalnya yang sholat terus kayak ahli ibadah balik nopo kok demi kok sudah mau sholat. Langsana. Saya kayak gue. Lanjutkan kembali. Pada saatnya maka malaikat Jibril turun. Rasulullah berguncang luar biasa ujiannya Rasulullah. Iqra baca. Kaiman Bukhari kula niki boten saged maos. Rasulullah ketakutan. Faghattani kemudian dipeluk. Tsumma arsalani dilepas kembali. Iqra baca. Mana Bukhari aku enggak mau baca. Faghattani tsaniyan aku pun dipeluk untuk kedua kalinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai akhir ayat tentang awal turunnya wahyu. Makane anggaran bocah bayi nangis biasanya dipeluk kalau ibunya. Sing asale nangis dadi ayam daras apa mboten? Ya mencoba batu-batuan kanan kene. Sing nom-nom. Kok kabeh. Aja salah paham. Sayang, aku ini ketakutan. Jadi pengajian Nuzul Quran peluklah aku kepret. Orang kadang-kadang bosan sama aku. Saya ini ketakutan. Tolong peluk saya. Jadi malaikat. Hati-hati para saudara. Moga-moga kasih pacaran. Kenal sing lanang yang malam pengantin baru. Amin ya rabbal alamin. Kembali. Maka Rasulullah ketakutan. Lalu turun ketemu Siti Khadijah dalam kondisi yang begitu Zammiluni, tolong selimuti. Bahasa malu diselimuti Rasulullah. Sambil tadi. Terus kota bahasa Inggris ya. Ini bukan ahli belas. Dari sahur. Sahur. Bukan apa-apa nanggung sini sedulur. Ceritanya nanggung ben rampung nih guys. Akhirnya Siti Khadijah dan Rasulullah mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir. Aku khawatir pada diriku yang menimpa diriku. Hadirin Rasulullah. Kalla. La yusikallahu abada. Allah tidak akan menyanyiakan kau untuk selama-lamanya wahai Rasul. Dipujinya innaka lantasirur rahim. Kau suka menyambung tali silaturahim. Wa tukhrid dhaif. Kau suka menjaga tamu. Kau selalu menanggung orang-orang yang terkena beban. Kau selalu dipujinya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saatnya nanti Siti Khadijah cerdas. Wahai Rasul, orang yang datang berdua itu datang lagi, ya. Kau perhatikan Rasulullah, Siti Khadijah itu. Coba perhatikan lagi, dibuka kerudungnya. Masih ada itu pindah, tidak ada lagi. Nah, itu berarti malaikat, bukan setan. Subhanallah.
Ini di situ Khadijah. Alhamdulillah wong kene pada hubungan ya Bu. Bu, hubungan apa mboten? Pertanyaan kula, salat sukune kapan batal napa mboten? Lha nyong deleng kan sukune wong boten dipincuk apa ora? Nganggo stocking apa mboten? Besi nganggo stocking Allahumma balik nganggo kresek ora apa-apa. Kenapa Bu? Nah, besi itu mbak stocking. Lah malah teman, ya kayak bocah watun-watun kan sekolah orang pada makan nganggo sepatune anjing. Kaos kakinya disilin yo ya. Mbak kaos kakinya riang. Di sini mari ngerti. Kula lanjutaken materi Al-Fatihah. Kupingnya bisa tutup napa mbak? Betul. Kulune ketutup nggih? Alhamdulillah. Angger tuku kalung anyar. Tuku tindikannya. Dan dapat dungane ngomong. Kita cari bahwa turun angger gelange anyar lakune ngomong. Bener apa ora? Tolong ditutup auratnya ayune ngosing. Hadirin wal hadirat, maka di bawahnya Rasulullah kepada Waraqah bin Nawfal ibn Ammi Sayyidah Khadijah sampai ke beliau. Ini Waraqah bin Nawfal seorang Arab yang mempelajari kitab-kitab kuno dalam bahasa Ibrani, kemudian mencatat pula beberapa kitab-kitab itu. Akhirnya datang, wahai Waraqah bin Nawfal, ini suamiku. Lalu Rasul mengatakan, ya bin akhi, apa yang terjadi? Maka Rasulullah menyampaikan kronologinya. Setelah data diterima oleh Waraqah, lalu diolah, ditimbang dengan kitab-kitab kuno, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur tentunya, maka beliau mengambil kesimpulan, hada namus alladzi nazala ala Musa alaihissalam. Ini namus, nama lain malaikat Jibril yang dulu pernah turun kepadamu Nabi Musa. Sekiranya aku masih kuat, aku akan membantumu, aku akan menolongmu nasran mu'azzar yukhriju kaum. Kau nanti akan diusir, kau akan deportasi oleh kaummu. Rasulullah heran, sebab Rasulullah itu ningrat, tersanjung, terpuji, orangnya bagus, gagah, akhlaknya mulia, menjadi dari keturunan yang mulia. Adakah orang Mekah mau mengusirku? Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang datang malaikat Jibril kepadanya kecuali dia akan dihinakan, akan disakiti, tadi sudah diganggu, kemudian akan diusir. Benarlah ucapan Waraqah itu atas dasar kitab-kitab samawi. Ternyata Rasulullah setelah mengikrarkan tentang tauhid yang dibawanya, la ilaha illallah, sejak saat itu secara mencatat tabaddala hubbuhum bughda, berubah. Yang tadinya mereka mencinta Rasul, setelah membawa panji-panji la ilaha illallah, mereka menjadi murka dan benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Rasulullah diusir ke kota Madinah. Beliau keluar kemudian menuju ke kota Madinah. Wahai Makkah, innaki abul bilad, kau adalah negeri yang paling aku cintai. Sekiranya penduduk tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkan engkau, wahai Makkah. Rasulullah pindah hijrah ke kota Madinah. Bapak Ibu yang telah hormati, inilah Rasul dengan segala perjuangannya, dengan segala kasih sayangnya pada kita umatnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa syariat ini. Semua perintah Allah mengandung hikmah dan kebaikan. Semua larangan Allah mengandung bahaya dan mudarat. Wis dieling-eling. Terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam
Beliau menerima wahyu tentang puasa di bulan Sya'ban, tanggal tahun kedua Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW puasa Ramadan. Pertanyaan kula nggih bapak-bapak, berapa kali Rasulullah puasa Ramadan? 9 kali. Pinten? 9 kali. 9 kali. Pertanyaan kedua, dari 9 kali itu yang ganjil berapa? Semuanya. 29 hari. 29 hari, tidak pernah 30. 1 kali. 1 kali Rasulullah puasa 30 hari. Semuanya ganjil 29. Jadi Rasulullah tis'u Ramadanan. 9 kali puasa Ramadan, semuanya 29. Kecuali 1 kali pernah 30. Aduh, satu saya. Masya Allah. Si ijo-ijo urung pada jawab niki. Pak Haji Dai Usman niki satu saya maneh enggak tumbas. Bu, soal ini kau pernah, jadi bisa jawab. Adine. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu. Moga-moga sendiri makin satu sudah di 1 miliar. Amin. Sing saya ada udah di 5 miliar. Amin. Sing 10.000 pindah dari merah. Sudah tak rinci, pengen saya ngerti. Setengah orang udah kosong, siapa? Udah kosong. Siapa? Ya saksi, sih kan ada sangat bermalu dan Sanggup. Bu, terakhir ya, kan pada sahur ya teman. Tentang Ramadan, maka Rasulullah sudah membuatkan aturan. Maka keagungan Ramadan luar biasa. Umrah fi Ramadan, takjilu hajatan ma'i. Wong sing umrah nang bulan Ramadan, maka koyo haji kali ingsun kanjeng Nabi ya Allah. Yo mangkat yo. Niki perhatikan pas tuh. Ya Allah pengampunan, main buka puasa diampuni karo kali Gusti Allah, ngringanna karyawane diampuni dari Gusti Allah. Pembebasan saking neraka ini keagungan luar biasa. Tetapi Rasulullah juga berdawuh, "Kamin saimin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'aths." Pirang-pirang wong puasa ora le apa-apa kejaba ngelimono. Lapar dan dahaga, laksana apa mboten? Ini ibaratnya orang kerja tidak sesuai dengan juknis. Orang nganggo ilmu, dia bocah-bocah madrasah kan pada apa? Kitab Sofa Zubat niku jurusan 5 jurusan. Apa? Wa kullu man bi ghairi min ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kabeh wong amal orang nganggo ilmu amale maju tertolak ora diterima. Nauzubillah. Arep sampean ngaji nyun wonten kiai tenggiren jenenge Kiai Abu Ubaidah. Iku nglajari tauhid. Dilanjutkan mantune Romo Kisahi, nggih. Iku wong-wong Tegal niku pada apa? Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Iki ngamal orang nganggo ilmu ora dadi. Diperjelas lewat sabda Rasul yang lain. Khamsun yuftirna shaim. Ada yang membaca yuftirna shaim. 5 perkara ndadekaken ganjaran puasane batal. Gesem secara fikih puasanya sah, tidak perlu diqadha, ananging ganjarane hilang. Sebab 5 jelingan yang pertama al-kadzib, goroh.
Goro niku apa? Al-ikhbar bil ghairil waqi. Menyampaikan informasi tidak sesuai dengan fakta. Asumsi, pendeangan, ataupun sesuatu yang palsu disampaikan. Maka hati-hati dolanan handphone, hati-hati. Ya. Bu, sampai tahu goro apa orang? Kayak jawab bis bener. Kalau contoh, sing lanange sampai takon, duite siana. Ya Allah, awan-awan. Duit lagi orang karu-karuan, bocah nangis ini apa? Tentong. Makanya 5.000 kayak jamu pahit ngerti. Berapa aku? Nangis orang mandek-mandek, kok nangis kan jabah orang edan ngerti. Borong mah. Jadi dari wong kuna sekali goro akan terbuka pintu goro yang lain. Paham apa mboten no? Goro. Yang kedua al-kadi namimah wal ghibah, rasani. Lah aku orang rasani kira kok netok pada bahaya. Nah orang rasani iso bedung musuh-musuh lagi apa rasani. Awak makane dalam TV ana wong rasani sampean kira ngomong nabar ora tau. Pada bahaya. Bu. Rasani hati-hati nggih. Dan aja ngrasani. Orang rasanya ngomong sak persis sak asli iki barane ngrasani. Di palsu ora fit. Kang. Anak-anak kok maju. Rasanya kalau rujak lutis enak ndi, Bu? Enak ndi? Kiri saja man balik di situ yo aja balik isi. Rujak lutis 5 menit itu ora kuat, harus nang mboten. Tolong aja pada rasanya bubar ngajaran kuat. Ingkang nomor 3 napa? Namimah adu-adu. Ya Allah, bahasa wong kene apa? Wadul. Adu domba. Pedus niku. Sampun omongane yuk jare kae sampai ngene kae iki sawet apa ora? Apa maning sing diomongi wong partai? Ya Allah, tukaran ora wis sampai saiki. Kayak aku kan biasanya kalau sampai 01 apa 02 ya tukarannya sampai kan biasanya padahal 01 kalau 02 wis medang bareng wis mangan roti bareng sinang kayaknya di situ kan berbahaya nih. Hati-hati. Wa nadhar syahwah, memandang dengan syahwat. Bahasa fikih walaupun demikian dengan tembok bersyahwat gugur. Sing terakhir wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Jadi jangan sampai gagal. Terakhir sekali Bapak Ibu, Rasulullah kan buka keran oleh pangapurane Gusti. Tapi Rasulullah juga mengingatkan. Malaikat Jibril alaihissalam doa, malaikat termulia, man adraka Ramadan, kurang sepakat itu jambrola. Sami. Apa jalume? Sami. Jalume. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahu Allah. Ini dalam kitab Nasrani. Sapa wong sing ngalami Ramadan sampai akhir Ramadan falam yughfar lahu ora li pangapurane Gusti Allah abadallah, semoga dijauhkan dari rahmat Allah, terlaknat. Disepatani. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, makhluk termulia, qul amin, wahai baginda Rasul, katakan amin. Faqultu amin. Rasulullah pun mengamininya. Betul apa? Saat amnesti Allah turunkan, amnesti pengampunan masalah, ruh-ruhkan rahmat Allah, maghfirah Allah. Lah kok kamu lagi orang saking badege, saking alane. Ramadan ditentang hukum Gusti Allah. Nang WA, anak tembok tulisannya Allah telah memilih untuk
kalian sudah, tetapi kalian memilih warteg. Loh, warteg tau ora apa-apa, sing penting sing diletok sing katon. Dari malaikat orang-orang. Bu, hati-hati nggih. Hati-hati. Terakhir sekali Bapak Ibu kalau nanti sampean pengen mulia apa mulia? Allah paringan kemuliaan Lailatul. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar niku temurune nang sasi Ramadan. Lamun menggoleti nya nang bagian 10 terakhir. Saat terakhir wis goleti apa maneh? Saat ganjil, selikur, telulikur, selangkung, 17, 19. Insyaallah. Caranya gampang, salat isya jamaah, salat tarawih, salat witir, nulis salat subuh jamaah. Lawan pepek sabulan berarti saat itu panjenengan angsal Lailatul Qadar kepanggih napa boten, senapa ngertos napa boten, panjenengan dalam pelukan malaikatipun Gusti oleh ganjaran langkung saking oleh ganjaran lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu pinten? Karena duitnya wis entok wis entok karo 200.000. Ya orang tak cerita pengampiran biasanya balik sih. Lebih dari aktar mintalah ke zamanina sana, lebih dari 83 tahun. Masya Allah. Faman adrakaha fi ta'atillah, sapa wong sing nemoni Lailatul Qadar saat itu lagi taat marang Gusti Allah, mataran ibnata asyara 12 kali ketemu Lailatul Qadar, karena di masa man asya al-fasana fi ta'atillah koyo urip 1000 tahun khusus untuk ngabdi datang Gusti. Ya Rabbi berkaitan. Amin. Kepanggil Lailatul Qadar dalam kondisi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sedaya ingkang hadir khususipun para kiai para nyai dipun paringi sehat walafiat, panjang umur, terus dokaaken kula lan panjenengan ingkang hadir bekal dosa muga-muga diampura kabeh. Amin. Ingkang bekal gadah hajat Allah kabul hajatipun. Hajatipun dengan salam wa hajat akhir bil maghfirah. Semoga negara kita dilindungi Allah Taala. Musibah dan wabah yang sedang mendera Allah angkat. Mudah-mudahan hadir rahmat Allah ingkang hadir gadah hutang bubar sampai majelis ini utang-utang yang ditutup dari Allah Taala. Berkahi pun Al-Quran, berkahi pun Ramadan, dan yang menginginkan keturunan, mudah-mudahan Allah akan duriyah salat thayyibah. Mudah-mudahan gadis-gadis, pemuda-pemuda, ingkang jaringan jodoh, mudah-mudahan setelah majelis ini wonten ingkang lamar. Tiangnya bagus, akhlaknya sae, dadi manten tanggal 12 Syawal. Setuju apa setuju? Buka-buka pendekatan sampai Tegalwangi. Mekaten Bapak Ibu sedaya, ngapunten Kiai, kula mbok pilih atur kula wonten ingkang kirang sopan atau keterangan kula boten tepat monggo dilurusaken lan kula ngarep-arep doa saking para Kiai, doa akhir saking para Kiai. Ibu-ibu wong masih kepada bumbu yuto. Orang asalnya kula lucu. Asli orang lucu bisa sampai mengguri. Muka-muka lamona anak kesalahan diampura dan Gusti Allah. Moga sarang-sarang mau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Moga sarang-sarang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la
afwana ya karim. Sampun bubar namine doa saking para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.